Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Yang terhormat Ibu Risa Afni Martinova, Sarjana Hukum Magister Hukum selaku dosen pengampu mata kuliah Aspek Hukum dalam Ekonomi. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini untuk melangsungkan acara presentasi. Meskipun tidak bertatap muka secara langsung, saya harap teman-teman semua dapat memahami materi yang disampaikan dan presentasinya dapat berjalan dengan lancar. Baik, saya akan membacakan rangkaian acara pada siang hari ini, yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat penutup, dan yang terakhir masukan dari Ibu Risa selaku dosen pengampu. Materi yang akan disampaikan pada siang hari ini yaitu kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Risa Nurlia, NPM 19220031 dari Prodi Manajemen selaku moderator, dan rekan saya yang bernama Luciansi, Maulana Yusuf, Miftahul Rahmah, Novalia Mariska, Nurliana Putri Balkis, Pambayun Ayu Ningtyas. Baik, di sini saya akan membacakan materi tentang sejarah kepailitan. Failit dalam bahasa Belanda atau bangkrut dalam bahasa Inggris. Failit pada masa Hindia Belanda tidak dimasukkan ke dalam KUH dagang dan diatur dalam peraturan tersendiri ke dalam Faillissement Verordening. Sejak tahun 1906, yang dulu diperuntukkan bagi pedagang saja, tetapi kemudian dapat digunakan untuk golongan mana saja. Masalah failit sebagaimana peraturan lainnya dirasakan sangat penting keberadaannya. Pada tahun 1997 ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, di mana hampir seluruh sendi kehidupan perekonomian nasional rusak, termasuk dunia bisnis dan masalah keamanan investasi di Indonesia. Krisis tersebut membawa makna perubahan yang sangat penting bagi perkembangan peraturan kepailitan di Indonesia selanjutnya. Disadari bahwa peraturan lama yang masih berlaku dan tidak bisa menyesuaikan dengan kebutuhan perubahan zaman. Oleh karena itu, pada tahun 1998, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang kepailitan, yaitu yang merupakan perbaikan terhadap Faillissement Verordening 1906. Adanya penambahan pasal yang mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, mengenal istilah pengadilan niaga di luar pengadilan umum untuk menyesuaikan sengketa bisnis. Selanjutnya pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang merupakan perbaikan terhadap peraturan perundang-undangan sebelumnya. Undang-undang tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ini didasarkan pada beberapa asas, yaitu yang pertama asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur. Di pihak lain, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikat baik. Yang kedua, asas kelangsungan usaha. Di dalam undang-undang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap berlangsung. Yang ketiga, asas keadilan, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas-asas ini mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya. Yang keempat, asas integrasi. Asas ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formal dan hukum materialnya
merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pambain Hailin Tias, NPM 19220030 Prodi Manajemen. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari Saudari Risa. B. Pengertian kepailitan. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dalam pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Sedangkan yang dapat dinyatakan pailit adalah seorang debitor atau yang berutang yang sudah dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya lagi. C. Tujuan hukum kepailitan. Menurut Levinthal dalam Sutam Reinri Sadeni 2019 2.228, tujuan hukum kepailitan bankruptcy law adalah 1. Menjamin pembagian yang sama terhadap harta kekayaan debitor di antara para kreditornya. 2. Mencegah agar debitor tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditor. 3. Memberikan perlindungan kepada kreditor yang beritikat dari para kreditornya dengan cara memperoleh pembebasan utang. Baiklah, sekian penjelasan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalia Mariska, NPM 19220027 Prodi Manajemen. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu D. Syarat-syarat kepailitan. Hal mengenai syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ini telah diatur dalam pasal 2 ayat 1, yaitu debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Ketentuan tersebut di atas mempunyai arti bahwa untuk mengajukan permohonan pailit terhadap seorang debitor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, debitor yang ingin dipailitkan mempunyai sedikitnya 2 utang, artinya mempunyai 2 atau lebih kreditor. Yang kedua ada debitor tidak melunasi sedikitnya 1 utang kepada salah satu kreditornya. Yang ketiga, utang yang tidak dibayar lunas itu haruslah utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Selanjutnya ada E. Golongan orang berpiutang. Menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, para kreditur dapat dibagi menjadi beberapa golongan, yaitu yang pertama ada golongan separatisan. Golongan separatisan yaitu kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak tanggungan atas kebendaan lainnya. Biasanya disebut kreditor preferen, yaitu para kreditor yang mempunyai hak didahulukan. Disebut demikian karena para kreditor yang telah diberikan hak untuk mengeksekusi sendiri haknya dan melaksanakan seolah-olah tidak ikut campur. Dalam arti lain, kreditor ini dapat menyelesaikan secara terpisah di luar urusan kepailitan. Yang kedua ada golongan dengan hak privilege, yaitu orang-orang yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa. Sebagai contoh, penjual barang yang belum menerima bayarannya, mereka ini menerima pelunasan terlebih dulu dari pendapatan penjualan barang yang bersangkutan. Setelah itu, barulah kreditor lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kreditor. 1. Kreditor konkuren. Kreditor konkuren adalah
kreditor yang berbagi dengan kreditor-kreditor lain secara proporsional atau disebut juga secara pari passu, yaitu menurut perbandingan besarnya masing-masing tagihan mereka dari hasil penjualan harta pailit yang tidak dibebani oleh hak jaminan. Kreditor demikian lebih dikenal dengan istilah hukum dalam sistem common law sebagai insured kreditor. 2. Kreditor preferent adalah kreditor yang didahulukan dari kreditor-kreditor lainnya untuk memperoleh pelunasan tagihannya dari hasil penjualan harta pailit, asalkan benda tersebut telah dibebani dengan hak jaminan tertentu bagi kepentingan kreditor tersebut. 3. Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak istimewa oleh undang-undang diberi kedudukan lebih didahulukan para kreditor konkuren maupun kreditor preferent. G. Akibat dijatuhkannya pailit. 1. Debitor kehilangan segala hak untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya, baik menjual, menggadai, dan lain sebagainya. 2. Utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya. 3. Harus diumumkan di 2 surat kabar, yaitu pasal 25 ayat 4. Terima kasih. Saya Nurliana Putri Palkis, NPM 19220028 dari Prodi Manajemen, akan menjelaskan tentang pengurusan harta pailit. Pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh hakim pengawas, kurator, dan panitia kreditor. Yang pertama ada hakim pengawas. Menurut pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yaitu hakim pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Dalam pasal 65, tugas hakim yang diangkat oleh pengadilan untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit. Yang kedua ada kurator. Dalam pasal 69 Undang-Undang 37 Tahun 2004, kurator memiliki tugas melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Dalam pasal 70 ayat 2, yang dapat menjadi kurator adalah orang perseorangan yang memiliki keahlian khusus untuk itu dan terdaftar di Departemen Hukum dan Perundang-undangan. Yang ketiga ada panitia kreditor. Dalam putusan pailit, pengadilan dapat membentuk panitia kreditor sementara terdiri dari 3 orang yang dipilih dari kreditor yang dengan maksud memberikan nasihat kepada kurator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Hal yang berbeda dari peraturan kepailitan sebelumnya adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 sudah lebih lengkap mengatur masalah penundaan kewajiban debitor untuk membayar utang-utangnya dengan maksud debitor yang memiliki itikat baik untuk menyelesaikan seluruh atau sebagian utang-utangnya dengan cara damai. Cara yang pertama adalah dengan mengajukan penundaan kewajiban pembayaran atau disingkat PKPU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Luciansi, NPM 19220023, Prodi Manajemen, yang akan menjelaskan tujuan PKPU. Tujuan PKPU adalah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan spatasis. Pengajuan PKPU dapat dilakukan sebelum pengajuan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor atau pada waktu permohonan pernyataan pailit terhadap debitor sedang diperiksa oleh pengadilan niaga. Yang J. Pihak-pihak yang berhak mengajukan PKPU, yaitu debitor dan kreditor. Seorang debitor dapat mengajukan PKPU apabila A. mempunyai lebih dari satu kreditor,
Yang B. Sudah dalam keadaan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Yang C. Perkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Yang kedua, kreditor. Jika permohonan diajukan oleh kreditor, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk hakim pengawas dan hakim pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitor. Yang ke jangka waktu PKPU. Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangan tidak boleh lebih dari 270 hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang diucapkan. Selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung, terhadap debitur tidak dapat diajukan permohonan pailit.